Terima kasih ya, Pak Ujang Bahar, ya, ahli administrasi hukum administrasi negara ya. Bagaimana ahli mengidentifikasi suatu perbuatan dalam jabatan itu merupakan perbuatan administratif? Apakah suatu jabatan itu, jabatan administratif itu bisa kita lihat dari SK, pertama dari SK speaking penunjukannya, atau bisa juga dari aturan-aturan yang termuat di dalam organisasi itu, bisa berdasarkan perundang-undangan, bisa berdasarkan rapat, bisa berdasarkan UPS. Biasanya itu indikatif. Artinya sudah ditentukan, Anda ditunjuk dalam SKP sebagai jabatan ini, kemudian ada tugasnya ditentukan begini. Itu indikatif. Jadi itu yang kita lihat. Pada saat mana suatu perbuatan itu dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi? Pelanggaran, jadi begini, saya jelaskan sedikit Pak ini. Pelaksanaan hukum administrasi itu harus didasarkan kepada dua azas. Pertama, azas legalitas, yaitu berdasarkan ketentuan perundang-undangan tadi. Yang kedua, berdasarkan azas kepatutan, kepantasan, atau norma keadilan. Dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan itu dibilang azas umum pemerintahan yang baik. Kapan dia melanggar? Apabila tidak melaksanakan azas legalitas itu yang telah ditentukan, itu kita anggap dia melakukan pelanggaran administrasi. Oke. Nah, dalam suatu kondisi ya seperti ini Pak, ya. Ada ini perusahaan induk, ya kan? Kemudian membentuk anak perusahaan. Ya. X ditunjuk sebagai direktur utama dalam anak perusahaan ini, ya kan? Katakanlah perusahaan Y, begitu ya. Nah kemudian dalam perjalanannya X melakukan pembelian, katakanlah pembelian ruko. X bertanda tangan di AJB dengan pihak penjual. Nah, dalam posisi ini, situasi ini, bagaimana ahli melihat tindakan X selaku direktur utama yang mewakili perusahaan? Tugas itu terkait dengan jabatan. Nah, di dalam jabatan itu termuat tugas dan fungsi si pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini kita ilustrasikan direktur utama. Direktur utama itu pasti sudah diberi tugas, apapun tugasnya. Kalau berdasarkan undang-undang PT itu kan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan atau persero itu. Bahkan itu juga bisa mewakili perusahaan itu di luar atau di dalam pengadilan, kecuali ditentukan dibatasi. Yang membatasi apa? Bisa undang-undang itu sendiri atau entah apa saja lah, bisa jadi melalui UPS, Anda ditunjuk sebagai ini tapi tidak boleh melaksanakan ini gitu. Kalau tidak, demi pengembangan perusahaan dia bisa berbuat karena itu sesuai dengan jabatan dia. Nah, tugas dan fungsi di dalam jabatannya. Ya. Nah kemudian X diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur utama tadi. Ya kurang lebih menjabat 1,5 tahun. Setelah X tidak menjabat lagi, terjadi permasalahan dalam jual beli, kan? Nah, bagaimana pendapat ahli? Apakah X termasuk melakukan pelanggaran administrasi dalam posisi itu? Pada saat dia menjabat, itu tugas dia, tugas fungsi dia. Berarti tidak melakukan pelanggaran administrasi. Memang itu menjadi kewajiban dia justru untuk melaksanakan tugas. Lalu kemudian setelah entah berapa tahun belakangan diketahui ada permasalahan, begitu ya Pak penasihat hukum. Nah kalau diketahui si pejabat ini tetap bertanggung jawab atas perbuatan selama dia menjabat. Tetapi penyelesaian, kalau kasus itu penyelesaian wilayah administrasi itu harus pejabat yang menjabat pada saat diketahui permasalahan itu. Dia harus menyelesaikan itu. Ya. Nah, bagaimana ahli membedakan suatu tindakan pejabat itu
merupakan pelanggaran administrasi atau perbuatan melawan hukum? Kalau pelanggaran administrasi tadi sudah saya jelaskan, itu sudah ditentukan. Telah ditentukan di dalam, ya bisa di dalam jabatannya sendiri, gitu kan, di dalam SK pengangkatannya di Mestik India, atau melalui UTS, atau melalui yang lain-lain lah sudah ditentukan. Itu administrasi. Kalau pelanggaran melanggar hukum, memang ada hukum yang dilanggar dalam hal ini. Katakanlah hukum, hukum material, hukum positif, gitu kan, di luar hukum administrasi. Gitu. Baik. Terkait yang ahli sampaikan tadi ya. Kemudian adanya dugaan pelanggaran seperti prinsip-prinsip profesionalisme, kecermatan dalam memeriksa surat-surat, persetujuan tertulis RUPS, kemudian mekanisme SOP, prosedur pembayaran, pada umumnya terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik. Apakah itu termasuk pelanggaran administrasi? Sepanjang dia melaksanakan ketentuan dia, ketentuan jabatan dia itu, gitu kan, itu tidak pelanggaran administrasi. Manakala dia melampaui batas wewenang yang ditentukan, ya, di dalam menunjukkan dia sebagai jabatan melampaui itu atau melampaui wilayah itu, yaitu baru pelanggaran administrasi. Nah, apakah ada sanksi tertentu terhadap pelaku pelanggaran administrasi? Terhadap pelaku pelanggaran administrasi, kita berikan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau memang itu ternyata telah salah, artinya istilahnya, bahasa lainnya, kalau memang dia telah abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, ya harus diberikan sanksi. Begitu. Nah, kemudian tadi contoh-contoh yang saya sampaikan tadi ya, ada pelanggaran-pelanggaran administrasi. Apa itu juga mengandung sifat melawan hukum dalam pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Tidak, mohon diulang Bapak penasihat hukum. Ya, ada tadi kan pada intinya terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik. Oh iya. Apakah itu juga ada sifat melawan hukum di situ? Sifat melawan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran itu? Itu kita lihat nanti situasinya. Tetapi itu sifat melawan hukum administrasi, bukan hukum yang lain. Hukum administrasi, karena kita harus bedakan antara hukum administrasi dengan hukum yang lain. Begitu. Nah, kemudian tadi ahli menyampaikan tentang kewenangan. Kewenangan. Bagaimana ahli kewenangan dalam jabatan? Bagaimana pendapat ahli? Oh iya, begini. Kewenangan itu terkait dengan jabatan. Setiap jabatan itu pasti diberi kewenangan di dalamnya. Tidak ada jabatan dari sisi hukum administrasi yang tidak diberi kewenangan. Di dalam sana, di dalam jabatan dia itu ada tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan, bahkan hadiah. Hadiah harus ada itu di dalam jabatan itu. Itu kaitan antara jabatan dengan kewenangan itu. Jadi kewenangan itu intinya melekat pada jabatan. Sangat aneh dari sisi hukum administrasi kalau orang diberi jabatan tapi tidak diberi kewenangan. Oh, itu otomatis pada jabatan ya? Ya, terkait dengan otomatis. Nah, kemudian pada saat mana suatu perbuatan dalam jabatan tadi dapat dinyatakan menyalahgunakan kewenangan? Menyalahgunakan kewenangan, yaitu tadi kembali ke azas. Dia udah legalitas, kemudian kepatutan tidak, sesuai norma keadilan tidak. Nah, kalau itu dilanggar, itu namanya abuse of power, yaitu dia menyalahkan kewenangan dia. Kalau dia tidak melakukan abuse of power, dia tidak menyalahkan kewenangan. Karena kewenangan itu sudah diberikan, Bapak penasihat hukum, kewenangan itu sudah diberikan di dalam jabatan dia. Kalau yang diberikan di dalam jabatan dia itu tidak dilanggar, ya tidak abuse of power, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Apa saja yang menjadi akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang yang terjadi? Akibat hukum dari penyalahgunaan penyalahgunaan kewenangan.
Penyalahgunaan wewenang lebih dalam batasan hukum administrasi, ya nanti sanksi administrasi. Sebatas ya, itu ya. Sanksi yang lain, sanksi pidana atau sanksi perdata dan kirurgi tidak bisa. Ini wilayah hukum administrasi. Nah, terkait dengan kasus posisi tadi Pak, ya. X selaku direktur utama bertindak untuk dan atas nama korporasi perusahaannya menjalankan kewenangannya bertanda tangan di akta pembelian rumah tadi. Bagaimana pendapat ahli? Apakah X termasuk dalam kategori menyalahgunakan kewenangan? Jabatan dia salah satu tugasnya memang itu, ya tidak melakukan abuse of power, tidak menyalahgunakan wewenang. Memang dia melakukan tugas dan fungsi dia terkait jabatannya tadi. Tidak bisa kita katakan dia melakukan itu lalu kita bilang dia menyalahgunakan wewenang, tidak bisa. Dilanjutkan teman rekan kami. Baik Pak, di dalam Yang mulia, Pak Notaris ya, Pak Ruli Iskandar. Pak Ruli Iskandar ya. Pak Ruli, apakah akta jual beli atau AJB itu menjadi syarat mutlak dalam proses sertifikasi di BPN? Apakah AJB? Kalau untuk pengurusan sertifikat itu nggak harus dasarnya akta jual beli Pak. Akta jual beli itu biasanya dibuat untuk peralihan atas tanah, dan akta jual beli ini sebagai bukti telah dilakukannya jual beli, dan setelah dilakukan jual beli itu ada kewajiban untuk mendaftarkan ke BPN untuk balik nama. Pendaftaran itu ya? Ya, pendaftaran. Nah, kemudian dalam prosesnya di BPN, apakah pihak BPN itu ada melakukan verifikasi kepada notaris terkait AJB yang dibuat oleh notaris? Dia kalau untuk balik nama, ya Pak, memverifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh yang mengurus. Oh, yang mengurus? Ya. Ke notarisnya? Untuk balik nama itu mendaftarkan ke BPN itu nggak harus notaris, nggak harus PPAT, boleh siapa aja. Oke. Artinya dalam sebelum terbit SHM atau SHGB itu sudah pasti berdasarkan AJB? Enggak, beda Pak. Jadi kalau sertifikat ya Pak ya, itu harus dimohonkan dulu, dimohonkan hak atas tanahnya baru keluar sertifikat, ya Pak ya. Kalau ini yang dibuat AJB itu biasanya adalah dalam rangka pengalihan hak atas tanah, ya. Untuk pengalihan hak atas tanah, ya, apakah itu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, itu harus dilakukan di hadapan BPAT. Aktenya, setelah dibuat akte BPAT, ada kewajiban bagi si pembeli, si yang menerima peralihan untuk mendaftarkan haknya ke BPN. Gitu. Ya. Terjadi suatu situasi seperti ini, Pak. A mengalihkan tanahnya kepada B, dibuatkanlah AJB, gitu kan? Kemudian B mengurus balik nama ke BPN, terbitlah SHGB. Gitu kan? Bukan SHGB, ya beralih kan? Enggak, saya mau kasih contoh ilustrasi Pak. Ya. Terjadi situasi begini. Nah, artinya kan AJB tadi dilampirkan ya dalam proses pengurusan di BPN tadi. Kalau untuk balik nama, yaitu dilampirkan. Ya. Tiba-tiba kemudian notaris tidak mengakui bertanda tangan di AJB itu. Padahal sudah terbit nih sertifikat balik namanya. Ini kita harus bedakan begini Pak, notaris dan BPAT ya. Kalau yang terkait dengan pertanahan itu pejabatnya bukan notaris tapi pejabat pembuat akte tanah. Oh, AJB tadi ya? Ya. Oke, iya. Oh, itu berarti Pak Ruli bukan BPAT? Saya notaris dan BPAT. Nah, iya, makanya saya tanyakan. Iya, ya artinya gini, kalau ini kaitannya dengan peralihan atas tanah ya, itu kita bicaranya BPAT mungkin. Ya, maksudnya seperti itu tadi. Iya.
Iya, makanya kami tanyakan tadi Pak, bagaimana itu? Kan tadi Bapak bilang akta autentik, ya, AJB atau autentik, ya. Terserah ahli menjawabnya sebagai notaris atau PPAT, ya. Kan menjadi lampiran dalam permohonan balik nama kan? Betul. Nah, jadi ini terbit oleh BPN. Nah setelah itu PPAT-nya bilang saya tidak pernah bertanda tangan di AJB itu. Bagaimana kalau terjadi situasi seperti itu? Ya artinya apa namanya, untuk membatalkan pendaftaran itu ya Pak ya harus dibuktikan dulu. Karena ini sebetulnya ranah BPN, tapi gini, BPN itu fungsinya mendaftar Pak. Mendaftar itu berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada dia gitu. Jadi harus dianggap benar gitu. Nah kalau ternyata dokumen itu tidak benar, ya silahkan dibuktikan gitu. Oke. Tapi tidak ada komplain setelah itu. Tidak ada komplain, bahkan PPAT-nya bilang tidak ada masalah katanya. Pernah tidak Bapak menemui ahli dalam situasi seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Iya, iya. Nah, dalam suatu proses jual beli antara penjual dan pembeli, ini siapa lazimnya yang menunjuk notaris? Penjual atau pembeli? Itu bebas Pak. Bisa dari penjual, bisa dari pembeli, bisa kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak ada ditentukan ya? Tidak ada. Okay. Nah kemudian tadi sudah disinggung juga ada SPH, ada AJB. Apakah ada dikenal akta peralihan hak? Peralihan hak itu sebenarnya pengertian dalam arti luas. Peralihan hak itu bisa jual beli, bisa hibah, bisa tukar menukar, bisa pemisahan dan pembagian harta bersama, bisa pelepasan hak. Ya, maksudnya apakah ada PPAT membuat judulnya akta peralihan hak nomor sekian ada? Kalau PPAT itu sudah ditentukan, artinya nggak ada namanya akta peralihan hak itu nggak ada. Nggak ada itu ya? Nggak ada. Nah, kemudian setelah tadi dibuatkan SPH antara pemilik tanah ya dengan pembeli, berarti apakah pembeli ini mempunyai hak untuk menjual kembali SPH ini? Boleh, sepanjang itu sudah lunas ya Pak ya. Oh harus lunas? Ya kalau SPH itu biasanya udah lunas. SPH itu lunas ya. Lunas. Ya. Nah, kemudian tadi antara para pihak ini Pak, ya, ada penjual, ada pembeli. Berarti kan ada notaris nih ya, sebelum dibuat akta PJB ya. Nah, apa sih yang menjadi kewajiban notaris itu Pak sebelum membuat akta itu? Membuat akta kepada para pihak. Akta PJB. Iya, katakanlah PJB. Ya, menanyakan apa yang objek yang akan diperjualbelikan apa ya, itu surat-suratnya ya. Kemudian menanyakan PBB-nya, kemudian identitas penjual, kakak penjual, identitas pembeli, KTP pembeli, kakak pembeli. Terus kemudian apa yang mau diperjanjikan dalam pengikatan jual beli ini? Oke. Artinya pada saat itu notaris mengetahui objek yang akan diperjualbelikan. Harus tahu Pak, karena kan akan dicantumkan dalam akta itu. Dan apakah juga menyampaikan hak dan kewajiban para pihak di situ? Ya di dalam perjanjian itu memang ada hak dan kewajiban para pihak. Setelah dibuatkan aktanya dan ditandatangani para pihak, apakah kemudian serta-merta notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya? Yang bertanggung jawab
karena akte itu kan dibuat oleh para pihak gitu ya. Yang tanggung jawab ya mereka. Kalau fungsi notaris ini kan dengan kehadiran notaris itu menjadikan akte itu sebagai bukti otentik gitu. Itu fungsinya notaris, Pak. Jadi dia tidak bertanggung, kalau ini ternyata ada masalah, itu bukan tanggung jawabnya notaris, tetapi tanggung jawab orang yang yang membuat perjanjian itu. Para pihak tadi ya. Ya. Oke. Nah kemudian, tadi terkait dengan fee notaris, itu sudah ada persentase tertentu dari nilai akta. Ada. Oke. Itu dibebankan pada siapa? Penjual atau pembeli? Itu bisa penjual, bisa pembeli, bisa berdasarkan kesepakatan. Oke, bisa juga include dalam harga yang ada dalam akta. Maksudnya? Termasuk biaya notaris, misalnya harganya 100, sudah termasuk dengan biaya notaris, bisa seperti itu. Harganya 100? Ya, sudah termasuk biaya fee notaris. Ya, bisa aja, tetapi kan gitu. Ini Pak harus dirinci untuk notaris sekian gitu. Oh, diatur dalam perjanjian itu? Enggak, maksudnya kesepakatan antara penjual dan pembeli ini seperti apa? Umpamanya harga transaksi ini 1 miliar, ya. Nah, kalau itu termasuk biaya notaris, ya, itu biasanya di awalnya itu sudah diperjanjikan untuk notarisnya berapa, gitu. Tapi tidak tertulis maksudnya? Bisa tertulis, bisa tidak. Oh, artinya bisa ditanggung bersama para pihak itu kalau bisa, gitu tadi ya? Bisa. Atau di pihak penjual biasanya itu? Bisa. Berapa persen itu? Ini bervariasi ya. Oh, variasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sampai 100 juta itu 2,5%, 100 juta sampai 1 miliar itu 1,5%, 1 miliar ke atas itu 1%. Makin besar nilainya makin turun persentasenya ya. Ya dari kami itu aja yang mulia. Bapak Dr. Subani. Salah tulis saya Pak. Subani. Baik Pak. Saudara ahli ya. Bagaimana ahli membedakan pertanggungjawaban pengurus dengan korporasi sebagai subjek hukum? Bagaimana? Pengurus dan dengan korporasi pertanggungjawabannya? Ya. Agak kurang jelas pertanyaan. Ya bagaimana ahli pengurus maksudnya di situ direksi ya dengan korporasi sebagai subjek hukum. Oh maksudnya pertanggungjawab direksi terhadap korporasi. Ini kan dua entitas yang berbeda ya Pak. Iya. Satu pengurus direksi. Iya. Kan subjek hukum. Oh iya. Satu lagi korporasi. Iya. Badan hukum. Ya. Sama-sama subjek hukum. Iya. Bagaimana ahli membedakan? Iya. Pertanggungjawabannya Pak ya? Iya. Kalau pengurus dalam hal direksi, dia pasti harus tunduk pada anggaran dasar. Ya. Anggaran dasar sudah pasti itu kan kewenangan dari RUP juga merubah itu dari itu. Sementara kalau korporasi tadi dia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya. Tentu saja pengurus tadi selain tunduk pada anggaran dasar, dia juga harus tidak boleh mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dia tunduk pada anggaran dasar, terus dia misalnya ekspor ya, misalnya dia ekspor pakaian jadi garment itu. Padahal ada peraturan menteri yang melarang ekspor pakaian jadi ke Timur Tengah. Nah, kok dia melanggar? Kok dia ekspor ke Timur Tengah? Itu melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau pengurus bisa melanggar anggaran dasar, bisa juga melanggar peraturan perundang-undangan. Oke. Ya. Nah kemudian bagaimana menentukan direksi tadi telah salah
atau lalai sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya? Tolak ukurnya ya, kalau dalam bahasa Belanda toetengsgrondnya, jadi yang dijadikan tolak pengujian adalah anggaran dasar itu dan undang-undang PT, peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan bulanan yang lain. Kalau itu PT-nya itu Persero termasuk undang-undang tentang BUMN. Oke. Nah kalau gitu bagaimana pendapat ahli tentang tindak pidana korporasi? Wah itu di luar di luar bidang saya kalau bicara tentang tindak pidana. Ahli korporasi itu pidana korporasi, Pak? Bukan bidang korporasi saya. Ahli korporasi. Hukum perdata. Oh perdata. Hukum perdata termasuk korporasi sini perseroan. Jadi hukum perdata dalam arti luas termasuk hukum bisnis. Ya, tapi tidak termasuk hukum pidana. Ya, mohon maaf. Berarti ahli tidak memahami tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang pidana korporasi, tidak? Iya. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan mengklaim bahwa saya ahli di bidang itu. Iya. Karena itu bukan ranah saya. Gitu. Baik. Nanti kayak jadi overacting saya. Ya, tapi tentang korporasi ya. Iya. Dalam suatu RUPS, ya, seorang direktur utama diberhentikan ya, dengan hormat, ya, kemudian dibebaskan dari pertanggungjawabannya atas laporan keuangan atau equity at the charge. Ya. Bagaimana pendapat Anda? Maksudnya pertanyaan apa? Apakah setelah itu ya, dia tidak menjabat lagi dan setelah RUPS tadi sekian belas tahun kemudian apakah masih dapat diminta pertanggungjawabannya? Kalau secara perdata tidak, secara perdata. Tapi kalau misalnya ada aspek pidananya, nah itu tergantung dari penegak hukum. Ya, tapi itu pun kan pasti ada batas waktunya kan daluarsanya itu. Berapa lama itu? Ya. Berapa lama batas daluarsa? Oh, saya bukan ahli hukum pidana, saya hanya mengatakan bahwa itu adanya di pasal 170-an gitu, mungkin 76, 78, saya nggak tahu karena saya bukan ahli hukum pidana, hanya sepintas masih ingat itu. Tapi ada batas waktunya. Daluarsanya penuntutan itu ada. Semuanya ada. Bidang hukum apa saja itu lembaga perjaring daluarsa itu ada di hukum tata usaha negara, misalnya gugatannya maksimal 90 hari daluarsa ya, perdata batas sekali pidana. Nah, itu tujuannya untuk kepastian hukum lembaga daluarsa. Ya, lebih lanjut, bagaimana ahli memahami tentang status equity at the charge? Ya, kan itu kan sudah merupakan keputusan dari RUPS kan ya. Nah, tidak ada nanti yang lebih tinggi dari RUPS organ saya itu. Kalau misalnya RUPS sudah menyetujui, ya udah selesai. Gitu. Berarti dia secara keperdataan dia sudah dinyatakan clear, tidak ada masalah. Artinya terkait dengan laporan keuangan semasa periodisasinya direksi tadi menjabat, ya, itu apakah masih memungkinkan dilakukan audit? Kalau aspek pidananya mungkin bisa, tapi perdata tidak mungkin karena begini. Laporan keuangan itu kan di situ terdiri atas neraca, terus rugi laba, terus aliran cash flow itu harus kas, terus nanti mengenai perubahan equity ya, perubahan equity itu kan sudah nanti di dalam RUPS itu sudah, kalau itu sudah disahkan ya sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Ya. Sampai RUPS itu ya, RUPS itu. Iya, itu kewenangan tertinggi yang tidak dimiliki oleh komisaris dan direksi, dewan komisaris dan direksi tidak punya. Oke. Nah, terkait satu perusahaan kemudian merger, Ya. perusahaan A merger menjadi perusahaan B. Ya. Nah, bagaimana pertanggungjawaban terhadap perusahaan A ini setelah dilakukan merger?
Bagaimana pertanggungjawaban? Setelah merger, bagaimana kemudian pertanggungjawaban korporasi tadi? Kalau sudah merger kan sudah menjadi satu, jadi apa ya? Sudah pasti sebelum itu kan ada perjanjian dulu ya antara dua perusahaan itu ya. Jadi sudah menyatu jadi satu di situ. Kan sebelum merger pasti sudah diadakan rules juga. Tidak mungkin mau merger tidak ada rules, itu tidak mungkin. Direksi tidak akan mengambil tindakan merger tanpa ada rules. Ya, maksudnya apakah beralih ya tanggung jawab perusahaan A tadi ini setelah merger ke perusahaan B tadi? Ya sudah beralih ke itu perusahaan itu yang merger itu sudah beralih. Nah, kemudian terjadi permasalahan yang harusnya dapat dicegah tapi akhirnya menjadi permasalahan hukum. Nah, itu bagaimana Pak pertanggungjawaban direksi yang sesudah merger tadi? Pertanggungjawaban dari aspek hukum apa nih? Ya, dalam satu korporasi tadi. Kalau itu dalam aspek hukum perdata, kalau sudah menyatakan bahwa itu sudah diterima, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau misalnya itu di otak ini dicari-cari ada unsur pidananya nih, nah, itu kan itu bisa saja. Nah, dilanjutkan rekan-rekan. Saudara Ali, bisa saudara Ali jelaskan kapan seorang direktur bisa dilindungi dengan doktrin BJR? Dilindungi dengan doktrin business judgment rules. Kapan bisa? Kapan? Pada saat mana seorang direktur itu bisa dilindungi dengan doktrin tersebut? Ya begitu pada saat dia di